Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit dan pola ala Yazid Taylor. Sahabat inspirasi, dalam video kali ini saya akan membahas cara membuat saku bobok pada blazer. Dalam video kali ini ada dua cara membuat saku bobok pada blazer. Yang pertama adalah saku bobok blazer yang menggunakan furing. Seperti ini contohnya furing ya. Ada lapisan furingnya pada blazernya. Oke. Yang kedua adalah saku bobok blazer yang tidak menggunakan furing. Tentunya berbeda dong. Meskipun hasilnya sama, tetapi caranya berbeda. Nah, tetapi pada saat praktek ini saya tidak menggunakan yang ini ya untuk prakteknya. Bahan prakteknya saya menggunakan ini. Ini hasilnya. Saya menggunakan dengan kain lain dengan warna-warni seperti ini supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Kita jelaskan yang satu ini dulu. Yang ini adalah untuk blazer yang menggunakan furing ya, seperti ini hasilnya. Nah, di bagian dalam seperti ini. Oke. Nanti akan ada proses menjahitnya. Lalu satunya yang ini adalah blazer yang tidak menggunakan furing. Jadi di bagian furingnya, furing untuk sakunya ini ya, menuntut kerapihan. Harus rapi, tidak ada brudul-brudul sisa jahitannya. Basic hasilnya sama teman-teman. Ini untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Ini untuk blazer yang menggunakan furing. Hasilnya sama ya. Nampak sama, tetapi tetap lebih bagus yang menggunakan furing karena dia lebih tipis. Bagaimana caranya? Simak sampai selesai, jangan di-skip biar teman-teman lebih memahaminya. Oke? Simak baik-baik. Kita lanjutkan materinya teman-teman ke materi saku bobok untuk blazer atau blues krah rever ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua model saku bobok. Modelnya sebenarnya sama, basicnya cuman caranya ada dua cara. Yang pertama yaitu dilakukan untuk blazer yang menggunakan furing. Yang kedua yaitu digunakan untuk blazer yang tidak menggunakan furing. Tetapi kedua-duanya akan saya praktekkan dengan kain lain. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah kain ya teman-teman. Kita buat garis di sini, ini sebagai garis perumpamaan pembatas untuk princess ya. Saya buat pakai pulpen sini ya. Lalu di sini adalah garis bobok atau garis saku yang sudah kita buat pada pola. Seperti ini. Dari garis princess ini adalah garis jahit ya. Dari garis princess ini kita geserkan 1 cm teman-teman ke bagian tengah atau ke bagian yang mepet ke kancing atau tengah muka. Oke. Yang ke sebelah sini adalah ke bagian samping. Kita ukur dari sini ke sini 13 cm. 13 cm adalah lebar lubang boboknya. Atau untuk ukuran lebar bobok kita sesuaikan saja mau 13 cm, 13,5, 14 atau 15 cm. Tetapi kalau untuk blazer saya biasanya lebih kecil, antara 14,5 sampai 13 cm. Ya. Yang selanjutnya kita buat dua lapis ya. Yaitu untuk kiri dan kanan. Jadi perumpamaan yang nanti yang sebelah kiri atau sebelah kanan untuk salah satu dari yang pakai furing atau tidak pakai furing. Oke, kita garis dulu yang ini ya. Ini adalah garis princessnya. Ini adalah garis lubang boboknya. Lalu di sini 13 cm. Yang selanjutnya yaitu adalah komponennya. Yang pertama adalah komponen untuk lapisan bobok. Untuk satu baju itu membutuhkan dua komponen. Lapisan saku bobok atau untuk bibir boboknya kita buat lebarnya adalah 10 cm. Perkiraannya ya 10 cm. Lalu panjangnya 20 cm. Mana lebar, mana panjang silahkan saja. Ukurannya adalah 10 kali 20 cm. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah lapisan tutup atau untuk tutup sakunya. Kita buat dua juga. Karena di sini ada dua saku pada satu baju. Untuk lebar sakunya kita sesuaikan dengan ukuran lebar bobok pada pola. Yaitu 13 cm. Untuk lebar sakunya
Di sini saya gunakan 5/4. Di sini ada garis, teman-teman. Garis batas 5/4 yaitu sebagai nantinya pembatas pada bibir bobok. Sini ya. Di sini pun sama seperti ini, ukurannya sama. Oke, begini ya. Ini adalah Staflex tipis M33 saya gunakan. Mau pakai yang lebih tipis atau pakai visilin atau tricot pun silahkan saja. Saya gunakan pakai Staflex agar lebih mudah mempraktekannya ke teman-teman. Untuk permasalahan bentuk tutup sakunya itu bebas. Ada yang bulat di ujung atau yang seperti apa itu kreasikan saja dengan keinginan teman-teman semua ya. Saya akan mempraktekannya dengan model yang kotak. Seperti ini bentuknya. Teman-teman, ini adalah kainnya 2 lapis. Karena ini bentuknya kotak dan kita luruskan saja, kita lipat seperti ini, lalu Staflex kita tempelkan ke dua sisinya. Seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah furing, teman-teman. Kain furing. Di sini saya gunakan lebarnya 20 atau 19 cm ya. Lebarnya. Untuk panjangnya saya gunakan 44 cm, kita buat 2 lapis. Oke ya, 2 lapis. Saya gunakan warna yang warna-warni karena kemarin kebetulan video yang sudah saya buat ternyata tidak bisa dipakai atau tidak bisa dipublis. Akhirnya harus saya buat kembali tetapi dengan warna kain yang berbeda. Itu pun menguntungkan teman-teman, mudah-mudahan dengan video yang warna kainnya berbeda dengan warna benang yang berbeda lebih mempermudah teman-teman semua. Yuk kita mulai cara menjahitnya. Langkah yang pertama adalah pada bagian lapisan saku bobok ini kita buat garis lurus lebarnya 2 cm. Ini nampak ya teman-teman, garis lurus lebarnya 2 cm. Jaraknya bagaimana? Jaraknya adalah lebih besar pada salah satu sisinya. Ini di salah satu sisinya ini 5 cm, di sini 3 cm di atasnya. Lalu kita buat garis di tengahnya atau bebas saja. Yang penting ada jarak, mau 3 cm, mau 2 cm, sisanya dibuang ke bagian bawah. Ini adalah bagian bawah. Lalu garis ini kita jahit seperti ini, teman-teman, kita lipat seperti ini. Sesuaikan dengan pada garis, kita lipat, lalu kita stik di bagian sini. Dengan setikan 1 sepatu atau setengah senti, plus minus setengah senti lah ya. Oke, kita mulai teman-teman. Ini saya akan praktekkan saku bobok yang menggunakan furing terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita jahit 1 sepatu atau setengah senti. Seperti ini teman-teman ya. Benangnya warna hijau. Lalu lapisan ini kita buka seperti ini. Dan kita jahit kembali, kita lipat kembali di bagian sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Saya akan praktekkan satu sisi dulu ya. Oke. Di sini setengah senti, jaraknya di sini setengah senti dan di tengahnya adalah 1 senti ya. 1 senti itu untuk bakal lubang. Lalu yang selanjutnya saya akan buat tutup sakunya. Kita jahit di masing-masing sampingnya ya. Lalu kampuhnya kita gunting teman-teman, kita kecilkan. Oke, seperti ini teman-teman. Saat menjahit dasar saku, usahakan harus jahitan ini harus ada jarak dengan Staflex sekitar 1 mili ya. Dan di bagian lapisannya kita kencangkan. Seperti ini hasilnya ya. Bagian lapisannya lebih kencang dibandingkan bagian lapisan yang ada Staflexnya. Oke, lalu kita balik teman-teman. Dan kita rapihkan pada bagian ujung sakunya. Karena ini modelnya kotak ya. Seperti ini. Jangan lupa teman-teman boleh gosok terlebih dahulu.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Setelah jadi seperti ini, setelah kita balikan dan kita rapihkan, kita ukur sesuai ukuran tutup saku yang sudah kita tentukan, yaitu 5/4. Di sini kita kasih tanda. Lalu sebelahnya juga sama. Lalu kita garis, teman-teman. Setelah kita garis seperti ini, lalu kita ambil bagian lapisan yang hitam, kain hitam yang sudah kita tempelkan visilin dan sudah kita jahit sesuai dengan apa yang sudah kita buat, ya, seperti ini ya. Di sini ada bagian lebihan yang kecil dan ada bagian lebihan yang besar. Bagian yang lebihan yang kecil kita tempelkan ke tutup saku seperti ini ya. Perhatikan, ini bagian yang kecil. Kita tempelkan seperti ini. Kita sejajarkan dengan garis yang sudah kita buat. Lalu kita jahit sesuai dengan garis jahit yang sudah kita jahitkan pada lapisan hitam. Seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk lapisan tutup saku kita gunting atau kita kecilkan sedikit. Dari batas jahitan kita lebihkan 1 cm saja. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya penampakannya. Oke. Setelah itu kita ambil potongan badan seperti ini. Ini adalah bagian princess ya. Jahitan princess yang hitam ini. Ini adalah lapisan bobok. Kita anggap di sini adalah bawah, di sini adalah atas. Berarti kita kasih tanda panah seperti ini sebagai penanda atas bawahnya ya. Oke. Posisi saku itu jadinya akan seperti ini. Tutup sakunya ya. Lalu bagaimana cara menjahitnya? Apakah seperti ini? Tidak. Cara menjahitnya kita balikan seperti ini teman-teman. Dengan posisi tutup berada di bagian atas dan dibalikan seperti ini. Ya. Posisi tutup ada di bagian atas, nanti dia akan menutup ke bawah. Dan yang bagian lapisan yang lebar ada di bagian bawah. Kita sejajarkan pinggiran tutup ini dengan garis princess yang 1 cm dari garis princess ini ya. Kita sejajarkan seperti ini. Mungkin terlihat oleh teman-teman. Boleh garis jahit ini adalah garis bobok. Boleh garis bobok ini adalah batas ujung garis jahit. Ya. Kita sejajarkan bahwa garis bobok adalah garis jahit ya. Kita sejajarkan seperti ini. Kita intip-intip sesuaikan dengan posisi jahitan. Ketika sudah pas, kita jahit. Menjahitnya harus pas di ujung atau tepi tutup saku. Kita luruskan ke bagian sini, teman-teman. Oke. Setelah seperti ini, yang menjadi fokus kita adalah tutup saku. Kita jahit dari tepi tutup saku sebelah kiri ke tepi tutup saku sebelah kanan. Pas pada tepi tutup saku, oke? Kita jahit, jangan lupa kita kunci terlebih dahulu. Jahitnya sesuaikan dengan garis jahit yang sudah kita buat, yaitu pada jahitan menempelkan lapisan hitam ke bagian tutup saku. Setelah itu teman-teman, kita akan menjahit pada bagian lapisan bibir bawahnya. Caranya adalah membuka bagian ini, seperti ini. Dan ini juga sama. Yang kita jahit pada garis biru. Perhatikan, di sini garis jahitnya sudah berubah ya.
kita sejajarkan dulu di sini ya. Garis jahitnya, ujung garis jahitnya di sini. Jangan sampai atas dan bawah garis jahitnya berbeda. Boleh dilipat untuk pembatas seperti ini, kita kasih tanda. Nah, sudah ada tandanya di sini ya. Lalu di bagian sininya juga sama, kita kasih tanda lagi. Kita luruskan dengan garis jahit yang di bawah seperti ini agar hasilnya lebih maksimal. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan jahit di bagian sini sampai sini sesuai pada garis jahit yang di awal, yang garis hitam 1 sepatu ini atau setengah senti ya. Perhatikan caranya, mudah-mudahan teman-teman dapat menyimaknya dengan baik-baik. Kita kunci terlebih dahulu. Setelah kita kunci, kita buang benangnya, kita rapihkan teman-teman. Lalu kita cek di bagian belakangnya apakah jaraknya sudah sama. Kalau belum sama, kita samakan. Nah, seperti ini ya. Oke. Di sini sudah sama. Di sini belum sama. Lebih pendek yang di bagian bawah. Kita tambahkan 1 jarum kembali agar posisinya sama. Oke, sudah sama teman-teman. Karena kalau ini tidak sama, nanti bentuk bobokannya itu tidak siku ya. Oke, ini sudah sama ya. Lalu yang selanjutnya adalah kita gunting, kita buka lapisan bobok yang hitam ini, kita buka seperti ini antara yang gede dengan yang kecil. Kita gunting bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting bagian sini, bagian kainnya. Nah, ini persis membobok seperti biasa. Kita gunting sampai pada batas sudut jahitan ya. Pada bagian ini teman-teman perlu banyak berlatih ya. Karena ketika salah membobok atau salah menggunting bisa fatal akibatnya ya. Nah, sampai sudut, benar-benar sudut, tetapi tidak sampai kena benang. Oke. Lalu di bagian sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita balikkan, ini adalah bagian luar kainnya ya. Kita balikkan. Bagian lapisan hitam ini. Nah, langsung jadi, langsung terlihat hasilnya. Seperti ini teman-teman ya. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, kita selanjutnya kita jahit di bagian sampingnya. Pada bagian samping ini kita jahit, rapihkan posisinya ya. Kita buka seperti ini. Perhatikan, di sini ada sudut segitiga yang tadi kita gunting, kita jahit lurus ya. Yang bagian kecil kita gunting, kita rapihkan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Rapih bukan? Lalu di sini juga sama, kita rapihkan kembali, kita jahit bagian sudut segitiganya. Seperti ini hasilnya. Bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Ya. Perhatikan, ini adalah bibir 2. Ya. Tuh. Ya.
Setelah itu bagaimana teman-teman? Kita akan menempelkan furingnya, furing pada saku. Nah, kita ambil satu lapisan, kita jahit dengan posisi seperti ini teman-teman. Ya, kita jahit. Oke. Ini adalah bagian bawah, ini adalah bagian atas. Setelah itu kita tinggal lipat ke bagian atas seperti ini dengan menyesuaikan sisi kedalaman saku. Mau kedalaman sakunya berapa? Standarnya 15 sampai 16 cm. Saya buat di sini 16 cm dari garis teratas. 16,5 boleh. Jadi fleksibel aja kalau untuk itu ya. Lalu kita luruskan seperti ini teman-teman. Karena ini sudah lurus, kita langsung balikan saja seperti ini. Nah, kita buka. Kita jahit kembali dari sudut yang ini ya. Sudut segitiga itu kita jahit kembali pelan-pelan. Lalu kita lebarkan ke bagian samping. Nah, kita jahit ke atasnya. Dan di bagian atasnya kita sedikit bentuk ya. Lalu ke sini. Kita mutar ke bagian-bagian teratasnya ya. Oke, sisanya kita gunting teman-teman. Jangan terlalu besar untuk sisaan di bagian atasnya ini. Ya, sekitar 1 cm masih bisa lah ya. Oke, sakunya kita rapihkan. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Hasil dari saku bobok blazer yang menggunakan furing ya. Di bagian dalamnya tidak rapih atau masih terdapat seperti ini ya. Tidak kita obras, kita biarkan saja. Dan bagian lapisan ini pun tidak kita obras dan kita biarkan saja. Meskipun kelihatan seperti ini berada dalam brudul, tetapi tidak akan rusak. Karena dia akan ditutupi oleh lapisan puring pada badan ya. Jadi tetap rapih ya. Seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat saku bobok yang blazernya itu tidak menggunakan furing. Artinya di bagian sini harus rapi, di sini juga harus tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat rebek-rebek seperti ini ya. Harus tertutup semua. Bagaimana caranya? Caranya begini ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam inspirasi.